Kasih-Mu membuatku mengerti berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Oh, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya.
terpujilah Engkau selamanya. Oh, terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Oh, Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekatmu. Oh, Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekatmu. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. You are Kau ku rindu. Oh, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Oh, berada di dekatmu. Haleluya. Kau yang kami rindu, Kau yang kami perlukan, hanya Engkau. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, oh, Kau Bapakku yang setia, haleluya, Kau setia, Kau segalanya, Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu lama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kembali kami dapat bersekutu, boleh mendengarkan persekutuan daripada-Mu Tuhan. Silakan Tuhan, Kau mengajari kami semua. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya untuk mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Semua kita yang merindukan Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Salam, selamat pagi semua. Salam, selamat pagi semua. Shalom. Baik, Tuhan. Kemana semua orang ini? Sudah lewat 6, nggak muncul. Baik, kita mulai ya. Oke. Seberapapun kita yang ada, kita lanjut ya. Baik. Ada juga cara-cara lama melakukan penerapan. Cara-cara keliru dan menyimpang yang berkaitan dengan penerapan, yakni hidup di dalam roh, dipenuhi dengan roh. Kudus, berserah diri apapun yang terjadi, tunduk pada otoritas yang harus engkau ketahui. Engkau harus tahu bagaimana orang melakukan penerapan di masa lalu dan bagaimana orang harus melakukan penerapan di masa sekarang. Nah, perhatikan saudara ya. Disinilah kita saudara, ketika kita dulu dibawa, dulu kan kita sangat ini ya sekali dengan bagaimana bergerak di dalam roh, bagaimana hidup dalam roh, bagaimana dipenuhi dalam roh. Nah, apa perbedaannya dalam penerapan di zaman sekarang, saudara? Ya, jadi kalau kita ingat di masa kemarin itu kan kita sering sekali seperti apa ya? Boleh dikatakan banyak kekacauan sebetulnya ya. Tapi itu semua karena memang ya seperti itulah dulu yang kita ketahui gitu. Karena tidak ada firman yang baru yang kita dengarkan gitu. Ya. Nah, jadi
tentang bagaimana seharusnya pemimpin dan pekerja bekerja sama dalam gereja. Bagaimana mengesampingkan sikap merasa diri benar dan sikap merendahkan orang lain. Bagaimana agar saudara-saudari hidup berdampingan satu sama lain. Bagaimana membangun hubungan yang normal dengan orang lain dan dengan Tuhan. Bagaimana mencapai keadaan yang normal dalam kehidupan manusia. Jadi ini berbicara mengenai seperti apa sih nantinya kehidupan. Ini kan dimulai dari kehidupan bergereja dulu gitu ya. Nah, kita ini seperti diriset ulang gitu. Ya. Karena ya itulah tandanya Tuhan itu datang. Tuhan itu datang kan ingin menyelamatkan. Dan Tuhan menyelamatkan itu bukan lagi kalau kita lihat ya, banyak orang merasa dirinya sudah diselamatkan, sementara kita melihat bagaimana kacaunya kehidupan bergereja, gitu ya. Itu di mana-mana itu terjadi. Dan walaupun di gereja yang dimaksudkan ini, tetap juga mereka itu harus belajar bersama-sama. Bagaimana saling merendahkan diri satu sama lain. Bagaimana merubah watak yang rusak gitu. Tidak mudah memang. Tetapi setiap orang itu harus mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan kebenaran-kebenaran. Karena kebenaran-kebenaran itulah nanti yang jadi patron gitu. Jadi disitulah nanti kita melihat bagaimana setiap firman yang kita dengarkan itu menjadi sumber hidup kita. Jadi semua yang dikatakan di sini, selain nalar kita mulai bertumbuh gitu ya, nah kesadaran kita mulai muncul, ya. Nah, selain itu maka kita akan melihat bagaimana hubungan satu dengan yang lain itu. Di satu sisi Tuhan akan menjelaskan tentang dirinya. Ya. Tuhan yang tadinya itu tidak kelihatan, sekarang menjadi kelihatan. Karena kebenarannya adalah Tuhan menampakkan diri. Jadi orang yang mendengarkan firman ini ada banyak sekali perubahannya, pertumbuhannya, perubahan paradigma. Jadi ada yang sangat mendasar gitu sebetulnya yang sedang sebetulnya tanpa sadar kita alami. Selama 3 tahun ini ada banyak sekali yang dibongkar dari diri kita. Ada banyak sekali yang diperbaharui, yang dibersihkan. Bahkan ada yang ketika kita mengawali persekutuan ini gitu ya, itu sepertinya kita jarang berbicara mengenai dipenuhi roh gitu ya. Bagaimana bergerak di dalam roh gitu. Jadi kita benar-benar dibawa ke musim yang baru gitu. Lama-kelamaan secara perlahan apa yang dirancangkan oleh Tuhan di dalam hatinya itu mulai terlihat gitu. Melalui persekutuan ini. Dan setiap orang harus merasakan perubahan demi perubahan. Harus merasakan gitu. Ya. Nah, mari kita perhatikan lagi ya. Apa yang harus orang miliki dalam kehidupan rohani mereka? Bagaimana seharusnya mereka makan dan minum firman Tuhan? Firman Tuhan mana yang berkaitan dengan pengetahuan, mana yang menyangkut visi. Jadi kalau visi ini, apa yang akan terjadi? Tapi apa yang harus kita makan ada juga. Jadi bukan hanya berbicara mengenai visi. Visi itu kan nanti. Sementara
ada kehidupan on progress sekarang yang sedang kita jalani gitu. Itulah artinya firman mana yang dikatakan yang seharusnya mereka dan makan. Bagaimana seharusnya mereka makan gitu. Mana firman Tuhan yang berkaitan dengan pengetahuan, mana yang menyangkut visi, dan mana yang berkaitan dengan jalan penerapan. Apakah semuanya ini belum dibicarakan? Firman ini terbuka bagi mereka yang mengejar kebenaran, tetapi kalau tidak mengejar kebenaran tentu tertutup. Sehingga mereka itu akan cenderung akan menghina mungkin. Disitulah letak itunya, saudara. Disitulah letak pemberontakannya. Iya, itu sangat nyata. Jadi pemberontakan sekarang ini itu sangat nyata dia. Kalau karena orang tidak percaya, lalu mereka mungkin hidup dalam dosa, itu pemberontakan mereka itu belum nyata. Karena mereka belum dibawa kepada terang, belum dibawa kepada pengadilan. Tetapi ketika orang sudah mendengarkan kebenaran ini, ya, lalu dia menolaknya, berarti dia benar-benar sedang menolak Tuhan. Kalau orang yang belum tahu, mereka tidak tahu mereka menolak. Kalaupun mereka menolak masih Tuhan yang dulu. Tapi sekarang ketika Tuhan berfirman setiap hari, bahkan dikatakan Tuhan itu menjadi nyata. Sama seperti ketika kemajuan zaman gitu ya. Akhirnya kan orang ditarik kan kepada kemajuan itu. Mau tidak mau. Coba lihat dulu sistem pembayaran pakai apa. Ya, dulu masih pakai uang semua gitu kan. Kalau sekarang mau tidak mau semua pakai kartu. Kan mau tidak mau kan orang kan mengikuti perkembangan zaman gitu. Bahkan ada yang juga sudah pakai chip juga sebetulnya gitu. Di uji coba gitu. Di beberapa negara tertentu gitu. Sudah. Nah, jadi kalau kita melihat dengan sistem kesehatan juga, ya, di mana-mana terjadi perubahan dan mau tidak mau kan mengikuti ke situ. Namanya terlindas oleh zaman gitu. Nah, itu sama juga dengan ketika mulai ada kelompok tertentu yang percaya kalau Tuhan sudah datang. Maka mau tidak mau dengan adanya sekelompok orang ini, maka Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata. Kan kalau Musa tidak datang ke Mesir, maka tidak akan ada kematian anak sulung. Tidak akan ada bencana-bencana yang terjadi itu di sana. 10 tulah itu tidak akan ada. Dan mungkin orang Israel juga akan tetap hidup dalam keadaannya sebagai budak. Tetapi ketika Tuhan sudah datang di sana, maka penyelamatan Tuhan atas umat pilihan pasti terjadi. Tapi kan itu kan proses berjalan. Ketika mereka ada di padang gurun, pada akhirnya apa yang terjadi? Yang tinggal, yang lahir di Mesir gitu ya, atau yang dibawa dulu ke pembuangan di sana gitu ya. Semua mereka yang ada di Mesir itu telah mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang tersisa bersama dengan Musa tentunya gitu. Tapi yang masuk ke tanah perjanjian cuma 2 orang. Nah, dari situ harusnya paradigma manusia itu atau kita yang mendengarkan kebenaran ini harusnya berubah, saudara.
Itu kan kita berpikir, wah kalau kita melihat orang berusaha gitu ya, masa yang lampau terus beritakan Injil gitu. Ya. Terus yang diberitakan itu terus Injil yang lama. Sebetulnya kekristenan itu sudah memenuhi seluruh bumi, Saudara. Sebetulnya sudah. Ya. Nah, namun orang Kristennya itu tetap percaya bahwa itu sajalah pekerjaan Tuhan. Harusnya kan tidak. Harusnya kan terus bergerak maju. Kita melihat sekarang gitu. Nah, jadi dengan adanya sekelompok orang yang menerima kedatangan Tuhan, sama kan seperti ketika dulu pertama kali Yesus datang, dari dia menjadi bayi gitu kan. Kan butuh waktu 29 tahun. Sampai Yesus pun pada waktu itu dia itu selalu merasa belum waktuku. Barulah Maria ketika ada satu kejadian itu, ketika perjamuan kawin di Kana itu. Kita semua sudah tahu ceritanya kan? Maria bilang, apapun yang dia minta, lakukan. Apa yang kamu minta daripada aku, Ibu? Mereka kekurangan anggur. Nah, dari situlah baru mulailah. Mulailah pelayanan itu, perjalanan itu. Dan murid-murid kan tidak tahu. Mereka pikir, wah ini Yesus akan nanti menjadi Mesias. Mereka pikir akan menjadi salah seorang hakim. Tapi kali ini benar-benar hakim yang lebih hebat daripada semua hakim yang ada. Ini nabi yang lebih hebat dari semua nabi yang ada. Ini raja yang lebih hebat dari Daud. Nah, gitu. Lebih hebat dari Salomo. Dan siapapun yang pernah menjadi raja, dia ini akan lebih hebat dia. Dia bijaksana. Wah, mereka sudah menaruh harapan. Gitu. Tapi ternyata jalannya Tuhan adalah di kayu salib. Gitu ya. Nah, sama juga pandangan orang tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali juga seperti itu. Jadi ketika Tuhan itu datang benar-benar dia seperti manusia biasa. Iya. Apalagi dengan gender yang berbeda. Bayangkan bagaimana mereka. Bagaimana sulit kan? Tapi tetap juga orang-orang itu karena dia itu lapar dan haus akan kebenaran gitu loh. Itu sebetulnya intinya. Lapar dan haus akan kebenaran itu, saudara ya. Dia itu berbeda dia. Gitu. Ibaratnya orang yang lapar dan haus akan kebenaran ini, orang ini sebetulnya sudah hidup ya 6.000 tahun juga. Gitu. Dia mulai menyadari gitu. Jadi makanya orang-orang ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan unik gitu. Sama seperti Abraham kan unik dia. Kan orang tuanya bilang, ngapain kamu? Mau kemana? Sudah di sini aja kita. Tapi dia mendengarkan suara yang lain gitu loh. Keluarlah kamu dari sini. Jadi kira-kira seperti itulah gitu, orang-orang ini gitu. Jadi mereka kelanjutan daripada kehidupan orang-orang sebelumnya yang mencari kebenaran, yang penasaran. Jadi ibaratnya saudara, kalau kita mau ya agak membayangkan gitu. Kan usia kita kan masih boleh dikatakan ya 50 misalnya saya ini dan mama misalnya gitu ya berapa 77 tahun gitu.
Tapi kan kita sudah mulai menyadari nih, sebetulnya nanti hidupku ini bagaimana sih? Atau kehidupan manusia ini kayak mana sih nanti? Kan sudah mulai berpikir seperti itu. Mulai punya pemikiran. Sebetulnya orang-orang yang dulu itu kemana sih mereka gitu. Terus ketika dibilang Tuhan akan datang. Kalau Tuhan datang kedua kali. Berarti kan dulu Tuhan itu ada di sorga. Artinya ada di alam roh. Gitu kan, dia tersembunyi. Lalu ada ayat firman Tuhan bilang, dia datang bersama dengan orang kudusnya katanya. Ada juga kebenaran yang mengatakan Yerusalem yang baru, kota Allahku katanya, turun dari sorga. Semua kebenaran-kebenaran ini akan memperoleh tempatnya, saudara. Nah, disinilah kita para pencari kebenaran itu gitu. Ini adalah orang-orang yang gimana ya? Sepertinya orang-orang ini akan mengalami banyak hal kayak apa ya? Benturan-benturan dalam hidupnya. Iya. Tapi pada akhirnya dia akan tenang gitu. Kalau benar memang jalannya saya itu harus diberkati dan Tuhan mengasihi saya kan, dia kan Bapakku, harusnya kan aku kan tidak seperti ini, tetapi kenapa aku seperti ini, gitu, kenapa aku lain ya. Itulah orang-orang yang mulai mencari kebenaran, gitu loh saudara. Jadi para pencari kebenaran ini itu kayak orang aneh dia. Tetapi tahukah saudara, lama-kelamaan, ini kan apa yang saya alami, itu yang saya ceritakan. Bukan apa kata orang yang saya ceritakan. Kalau misalnya orang lain tidak dari mulutnya tidak ada keluar bahwa Tuhan sudah datang, berarti orang itu masih tinggal di zaman yang lama. Berarti memang orang itu tidak mencari kebenaran. Saya itu aja. Atau mungkin dia belum mendapat kebenaran. Tapi kenapa mereka belum mendapat kebenaran kan? Kan itu masalahnya. Dengan kebenaran-kebenaran yang baru yang kita dengarkan setiap hari, bayangkan. Kita dengarkan setiap hari kebenaran-kebenaran itu. Kan lama-kelamaan, kalau dia benar firman Tuhan, saudara, maka firman Tuhan itu pasti akan menggoncangkan kebenaran-kebenaran yang lama. Itu pasti akan digoncangkan. Makanya kan Tuhan mengatakan, rubuhkan bait suci ini. Bait suci itu adalah lambang daripada keberhasilan Taurat. Gitu saudara. Itu lambangnya. Makanya orang itu terlalu membanggakan bait suci itu. Tapi mereka itu lupa kalau pada waktu itu mereka dijajah oleh tentara Roma kan. Mereka lupa. Makanya ketika Tuhan bilang rubuhkan bait suci, ketika Tuhan mengusir para orang-orang yang berjualan di bait suci, pada waktu itu kan para imam dan ahli-ahli Taurat yang ada di sana, penguasa bait suci itu, tadinya kan mereka itu kan tidak sadar kan
Kalau mereka sudah menajiskan bait suci kan sebetulnya kan. Tapi mereka membiarkan itu kan. Makanya Tuhan datang membersihkannya. Tapi malah dia dimarahin kan. Emang siapa kamu? Ini rumah bapakku katanya. Wah, siapa bapakmu katanya? Ya iya, Allah yang kamu sembah lah. Ingat firman Tuhan katakan. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Iya kan? Rumah Bapakku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kan itu kan? Tapi lihatlah orang Farisi itu. Apa yang kamu lakukan? Makanya dia bilang, rubuhkan bait suci ini. Aku akan bangun dalam 3 hari. Dan dia bernubuat. Ketika murid-muridnya juga menyinggung. Lihatlah betapa megahnya bait suci ini katanya. Yang dibangun oleh Salomo ini katanya. Lalu Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan sudah bilang sebelumnya kan. Menurut mereka, kalau Yesus itu benar, dia harus ada di bait suci. Itulah tanggapan daripada orang ini. Makanya dulu ketika umur 12 tahun kan, dia kan ada di bait suci ketika dia dibawa ke sana. Wah, dia seperti mengalami kehidupannya Daud gitu. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia benar-benar bait suci itu kayak rumahnya dia. Ya kan? Dan dia juga menikmati. Kan bayangkanlah berapa hari sudah ditinggalkan dalam perjalanan. Berarti kan dia butuh makan. Berarti kan dia dikasih makan di situ. Siapa yang kasih makan? Para pendengarnya lah. Makanya ketika diajak pulang oleh Maria dan Yusuf gitu, dia bilang apa? Apa kalian tidak tahu aku asal di rumah bapakku? Inilah rumah bapakku yang sesungguhnya. Apa maksudnya? Jadi saudara Maria itu, kan Maria itu kan selalu menunggu-nunggu gitu. Apa yang akan terjadi sebetulnya untuk anakku ini? Kan kayak gitu. Dia kan memang seorang pencari kebenaran, menunggu dengan sabar. Setiap hari kan selalu dia ingat dulu ketika malaikat itu datang ke rumahnya. Dia ingat itu. Ya kan? Kan orang-orang kan akan mati pada akhirnya kan dengan pertanyaan. Misalnya lah orang yang kehilangan pasangannya atau kehilangan anaknya. Dia kan akan membayangkan kalau dia mati, dia akan berjumpa dengan pasangannya itu kan. Tapi apakah itu nyata? Tidak. Mengenai Tuhan. Tuhan itu kan mana kelihatan ya, mana pernah tahu rupanya kayak apa. Apakah dia kayak kita ini gitu. Orang dia roh. Lalu ketika dia datang menjadi manusia, lalu orang percaya Yesus itu adalah Tuhan. Cobalah lihat. Kan kebanyakan kepercayaan itu kan ngawur gitu. Iya. Apakah para pengikut Yesus itu benar-benar, entah siapapun saudara lihat, apakah mereka benar-benar mau seperti Yesus yang ada dalam kitab? Tidak mau loh. Mereka mau enaknya aja. Mereka mau jadi Yesus yang jadi raja. Iya. Makanya orang Israel kenapa harus disalibkan Yesus? Karena Yesus tidak mau menjadi seperti yang ada di hati mereka. Seperti itulah permasalahan kita yang sebetulnya, sesungguhnya. Selama ini kita selalu memaksa jalan kita kepada Tuhan. Pokoknya
Tuhan harus lakukan ini dulu, baru saya bisa mengikut Tuhan. Itu selalu, saudara. Tiap kali kita merayakan kenaikan, yang kita tunggu nanti apa? Pencurahan Roh Kudus. Ya. Tunggu hari ke-50. Berarti kan sebetulnya kita menyembah apa sebetulnya? Menyembah Tuhan yang dulu atau Tuhan yang zaman sekarang? Tapi saudara masih akan lihat itu terus. Oh, bolak-balik. Tapi pencari kebenaran tidak seperti itu. Para pencari kebenaran itu, saudara, dia itu berani keluar dari tatanan yang sudah ada. Berani keluar. Makanya Yesus tidak di bait suci dia. Dia ada di luar. Dia ada bersama dengan orang-orang pendosa. Coba lihat itu. Makanya datang kepada dia pemungut cukai, para pelacur datang kepada dia. Iya, di zaman itu. Orang-orang miskin, orang-orang yang tertolak datang kepada dia. Orang-orang yang penasaran akan hidupnya datang kepada dia. Sekarang, apa alasan kita datang kepada Tuhan? Kalau alasan seseorang datang ingin menjadi kaya dan dia kayak menjilat Tuhan supaya Tuhan memberkati dia, bayangkanlah saudara betapa kasihannya. Kalau orang yang datang kepada Tuhan, oh supaya dia bisa makan, kasihan sekali. Oh supaya statusnya bisa naik, kasihan sekali. Sementara Tuhan itu menjadi manusia biasa kok. Orang ingin menggapai satu jabatan. Orang berlomba-lomba ingin menjadi gembala. Ya. Wah, mereka berusaha ingin menjadi lebih baik. Ya. Tetapi Tuhan datang menjadi manusia biasa. Dia nggak terkenal, dia tersembunyi. Berarti orang-orang yang pengen tampil, bandingkanlah dirimu dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, makanya di sini saudara, Tuhan yang Maha Kuasa ini bukan pemimpin gereja, dia bukan. Yang jadi pemimpin itu tuh, yang menjadi gembala itu tuh. Tapi Tuhan yang gak kelihatan kan. Lalu sekalipun, nah itu pikiran Kristus ya. Sekalipun dia setara dengan Allah, setara dengan Tuhan, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraan itu. Itulah pikiran Kristus. Jadi harusnya saudara, setiap kali kita akan mengadakan ibadah ya, kenaikan gitu. Tapi kita tidak boleh lagi harus mengucapkan firman tentang kenaikan itu gitu. Tidak. Atau membuat drama-drama tentang itu. Atau lagi kita menunggu lagi nanti pencurahan. Tidak, nggak bisa lagi kayak gitu. Tuhan sudah sedang datang. Gimana ngomongnya? Kedatangannya itu kenyataan yang harus kita jalani. Jadi nggak nunggu lagi. Kalau kita bilang lagi dia sudah naik gitu kan. Itu kan konsep kita sudah bolak-balik nanti. Dia di sini. Nanti ada waktunya dia pergi lagi. Sudah.
Tapi kita sedang menikmati pekerjaan yang terbaru. Jadi semua firman yang Tuhan ucapkan ini. Bagaimana dia itu, coba saudara perhatikan. Kan ketika Tuhan datang itu, kan dia itu menggoncangkan bait suci. Dia datang dengan tiba-tiba. Ya kan? Dibongkar bangkirnya. Dia nggak datang di bait suci. Tapi pada kedatangan Tuhan yang pertama, dia kan belum sempat melihat. Kalau selama dia misalnya, kalau dia masih hidup misalnya, dia nggak naik ke sorga. Kan dalam wujud manusia dia, ya kan? Jadi dagingnya itu kan tidak melihat bagaimana gereja itu berkembang kan. Pada waktu itu kan dia hanya bersama dengan murid-muridnya kan. Kan sesudah naik dia ke sorga barulah ada gereja kan. Itu pun setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, dia menampakkan diri 40 hari, lalu dia naik. Kan banyak sekali perjalanan gitu. Dan akhirnya Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Sehingga pada waktu itu coba lihat bagaimana Petrus itu sudah kayak jadi Tuhan. Iya kan? Bayangkan saudara, orang-orang datang bawa uang, ditaruh di depan kaki rasul-rasul. Coba bayangkan pemandangan. Betapa saktinya rasul-rasul itu. Ya kan? Perjalanannya panjang sekali saudara. Nah, lalu coba lihat, kan Tuhan bilang, sama seperti dia naik, seperti itu juga dia turun katanya kan. Jadi coba bayangkan ketika Tuhan menampakkan diri itu. Dia itu kan menampakkan diri kepada murid ini, kepada murid itu, kepada bersama-sama, kepada ini, kepada itu kan. Nah, dia nggak kelihatan lagi. Sama dengan sekarang sudah ketika dikatakan dia sudah datang kedua kali. Dia datang di sana. Tapi bagaimanalah caranya Tuhan itu benar-benar datang di antara kita dan hidup di antara kita. Kan saudara mesti mencari kebenaran itu kan. Betul enggak? Harus mencari kebenaran itu. Kalau saya ngomong terus kayak gini, mungkin kan orang pikir, apalah Bapak ini, ceritakan terus. Terlalu tinggi ceritanya. Padahal ini loh kehidupan yang kecil jalan. Misalnya saya menceritakan tentang bapak saya tidak pernah mati. Kapan perkataan itu? Kalau kita dengarkan terus gitu, harusnya para pencari kebenaran itu akan merenungkan gini, apa ini maksudkan dia? Kenapa dulu dia bilang dia anak laki-laki yang dilahirkan perempuan itu ya? Nah, coba kan? Mana pernah saya terpikir itu saudara? Tapi dulu kan itu sudah saya tanyakan dulu. Waktu saya pertama-tama lahir baru. Bayangkanlah. Siapa perempuan itu? Saya ingat sekali dulu itu saudara. Lalu abang saya bilang, nanti Roh Kudus akan menerangkan kepada kamu. Gitu. Tapi sekarang dari mana kok saya tiba-tiba penasaran akan ayat itu? Nah itu penting kan. Jadi ketika saya alami beberapa puluh tahun kemudian, dan itu kira-kira 4 tahun yang lalu kan, ketika mendengarkan tentang, ketika pas saya sebutkan ibu kita itu adalah ibu saya. Gitu. Iya, pas ketika itu sudah. Dan kemana-mana saya akui. Lalu ketika datang itu saudara, wah di situ saya bergoncang. Lalu saudara, ketika terus berjalan waktu, oh ternyata
Ya, memang Tuhan itu mana ada dia meninggikan diri. Kalau saya menganggap itu adalah satu privilege yang sangat luar biasa sehingga saya harus dihormati, nah disitulah saya tertipu. Nah, gitu. Tapi syukur kepada Tuhan, dia tuntun secara perlahan gitu. Tuntun. Iya, diizinkan terjadi goncang semua. Sampai gini. Iya. Kalau aku berani hidup sampai dengan sekarang, gitu. Tentu bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tapi hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang menyelamatkan aku. Wah, gitu. Sehingga saudara, mulai secara perlahan saudara, Tuhan itu menaklukkan. Kalau saya katakan saya, itu juga perjalanan saudara nantinya. Iya. Karena tentu Tuhan itu harus bekerja dia, jadi dia bekerja, dia fokus gitu loh. Bekerja dia melalui orang ini. Tentu orang ini, jadi secara diam-diam nggak tahu, jadi ada pelajaran khusus yang saya terima gitu loh. Ada perlakuan khusus juga gitu. Ya tapi saya nggak tahu, saya nggak tahu gimana. Pokoknya itu urusan Tuhan lah, bukan urusan saya. Kalau saya pikirkan terus mengenai itu, wah saya nanti akan bangga sekali dengan diri saya. Kena masalah saya di situ. Biarlah itu urusan dia. Tapi kan kalau kita berpikir, bukan harus begitu? Kalau Tuhan tidak memperlakukan secara khusus, apa namanya, Tuhan yang Maha Kuasa atau orang ini, bagaimana kita akan mendapatkan firman ini semua? Nggak dapat lah. Tapi puji Tuhan, dia mengatakan apa saudara? Aku hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Apa tugas saya, itu saja saya fokus kepada itu. Iya. Tapi saudara, dengan perkataan itu membuat orang yang mengikutinya pun pasti akan punya pikiran yang sama. Iyalah. Kalau misalnya seseorang cakap dia bisa mengajar kayak dia hebat gitu, apakah dia berani meninggikan diri? Apakah dia berani berdebat dengan Tuhan yang Maha Kuasa ini? Mana berani saudara, mana bisa. Nanti akan dibawa ke penghakiman. Sama seperti Musa, Harun, dan Miriam itu. Dibawa masuk dalam sidang itu. Dalam kemah itu mereka bertiga. Dimarahin Harun dan Miriam. Kamu nggak tahu siapa Musa ini. Tidak ada orang selembut Musa ini. Bayangin lah. Tapi dia sudah tutup dulu telinganya si itu saudara. Si Musa supaya dia nggak besar kepala. Iya. Kenapa saudara? Oh, Musa itu sudah dihancurkan 40 tahun Iya. Dia menjadi orang asing di Midian loh. Tadinya dia itu orang hebat. Ya. Dia pangeran muda loh. Dia memang orang pintar. Orang pintar itu saudara adalah orang yang gini. Jadi kalau saya katakan saya pintar, saya dulu kan sering ngomong smart. Ada orang yang sampai gini, oh dikiranya kita orang bodoh. Itulah. Kalau saya mau bilang, itulah bodoh. Justru saya bilang kamu pintar. Karena Tuhan kita pintar. Iya kan? Sebelum Tuhan kasih saya otoritas,
saya tidak bisa ngomong. Tapi begitu Tuhan kasih saya otoritas, siapapun saya tidak takut. Oh iya. Jadi kemana-mana setiap kali ketika saya yakin, gak ada yang saya takuti. Jumpa sama orang, siapa sehebat apapun. Jadi dulu pikiran saya, mau apapun gitu, di bidang apapun gitu, kalau saya perhatikan, saya pasti bisa kerjakan. Ah gitu, sampai segitunya. Iya. Kalau misalnya saya itu jadi dosen, jadi apa gitu, saya bisa jadi dosen yang terbaik. Itu bukan kesombongan, enggak. Itu karena kesadaran kalau Tuhan tetapkan kita di sana. Jadi kira-kira seperti itulah orang yang mencari kebenaran itu loh saudara. Harusnya saya ini sudah tidak ada. Harus. Jadi orang yang mencari kebenaran itu, jadi dia sudah begini, seandainya aku mati. Nah gitu loh. Sebetulnya nanti aku gimana sih? Itulah orang yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah orang yang sudah tahu. Kalau dulu kita masih menantikan, sekarang kita sudah ada di zaman Tuhan sudah datang. Kalau kita masih punya pikiran seperti yang lama, kan kita itu namanya kita nggak bertobat kita. Bertobat itu orang sudah mati loh. Seperti yang di samping kanan Tuhan Yesus itu yang disalibkan itu. Itulah dia. Baru dikatakan, ingatlah aku kalau engkau sampai kepada kerajaan. Kan itu kan? Lalu Tuhan bilang apa? Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi kira-kira apa yang dibawa oleh orang yang mati itu? Apa yang dibawa dia? Kan perkataan Tuhan itu yang dibawa dia, gitu loh. Jadi sekarang ini saudara, apa yang saudara bawa dari hasil perjumpaan saudara dengan Tuhan? Perkataan saya. Ingat ya, bukan karena siapa orang ini. Ingat selalu itu. Gak perlu saudara meninggikan orang ini. Dan gak perlu saya bangga akan itu. Justru saya ada di sana mendengarkan perkataan yang sama. Jadi kalau saya boleh pisahkan diri saya gitu ya. Ini gimana lah saudara. Kan memang harus saudara lihat ini. Kemanusiaan saya mesti saudara lihat. Mesti. Kan jelas dengan nyata saudara lihat. Ya kan? Saudara mesti tolong saya. Saudara mesti bantu penghidupan saya. Kan kayak gitu kan? Tapi kalau saudara mau bilang, enak kali bapak itu. Ayo kita ganti. Tapi kan kalau kita bilang kayak gitu, ya kita kan sedang melanggar aturan Tuhan kan. Betul nggak? Saya juga ketika saya mau berjuang terus seperti itu. Enggak, saya harus bekerja, saya harus kayak gini. Apakah saudara bukan pemberontak? Iya, tapi saya nggak tahu kehendak Tuhan. Enggak, bukan kamu nggak tahu kehendak Tuhan. Kamu nggak menyerah. Itu aja. Udah keadaanmu kayak gitu pun, kamu nggak mencari kebenaran. Siapa bilang aku gak mencari kebenaran? Saya terus berdoa. Enggak. Kamu itu pemberontak. Tersinggung? Singgung lah. Iya. Apakah cuma bapak aja?
yang punya kebenaran. Tuhan yang punya kebenaran. Kita, karena kita sadari siapa diri kita. Karena orang ini sadarilah siapa dirinya. Maka kata-kata dia itu kadang-kadang atau sering sekali di luar nalar manusia biasa. Tapi apakah tidak bisa dipertimbangkan, tidak bisa direnungkan, tidak bisa dikaji? Bisa, silahkan. Tapi patokanmu adalah takutlah akan Tuhan. Mulai, makanya kan kita selalu begitu, Tuhan selalu baru. Ingat kan? Kalau kita lawan Tuhan, kalau kita misalnya analisa semua melalui Alkitab, cobalah. Masuk akal nggak itu? Gak masuk akal kan? Makanya, apakah Tuhan dari sorga itu perlu menampakkan diri seperti Tuhan menampakkan diri kepada Harun dan Miriam? Gak perlu nggak Tuhan tuh ngomong, hei kamu tahu nggak? Sama kalian aku pakai perumpamaan loh. Tapi sama orang ini berhadapan muka dengan muka loh aku sama dia. Gimana lah? Itu kan Tuhan. Coba lihat situ. Musa diem aja dia. Dia nggak kayak gini. Rasain lu, rasain. Enggak. Dia itu tenang aja kayak gitu. Karena apa? Dulu pun dia pernah dihabisin sama Tuhan. Gitu. Ketika di padang gurun, di penggembalaan itu sudah. Ketika dia jengkel sama bangsa Israel, coba lihat sudah, dia pukul batu itu. Lalu Tuhan bilang, kamu tahu siapa yang kamu pukul? Kamu lagi ngomong kayak gitu, kamu marah di hadapanku. Kamu mengatakan umat pilihanku itu tegar tengkuk. Kamu gak tahu siapa kamu? Kamu lupa kalau kamu Tuhan? Iya kan? Kamu nggak tahu setiap perkataan itu terjadi. Bayangkanlah kalau kamu itu Tuhan, betapa kacaunya. Makanya kamu nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Mau nangis darah pun kamu nggak boleh. Tapi oke lah. Sebagai buah dari ketaatanmu, oke. Nih, naik ke puncak Nebo, kamu lihat itu tanah perjanjian. Nah, cukup ya. Sekarang kamu pulang. Oh, apa nggak boleh sebentar ya? Gak bisa. Tapi Tuhan menyimpan dalam hatinya. Nanti ketika aku datang lagi, kamu akan aku izinkan melayani orang yang akan datang sesudah kamu. Itulah Yesus. Makanya dia datang bersama Elia kan. Musa dan Elia itu kan. Murid-murid yang lihat itu, saudara. Mereka berbicara kan. Makanya saudara, kita itu banyak mengalami, kalau saudara lihat ya. Apa yang kita alami dulu di RTM itu saudara. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Orang itu tetap di sana, tapi kita tidak. Tapi apakah kita itu kayak mundur jauh? Bukan. Kita berani meninggalkan pelajaran itu, mengikuti Tuhan yang datang kedua kali. Saudara mesti bersaksi dong tentang Tuhan yang datang kedua kali ini. Ceritakan dong, apa perbedaannya? Kehidupanmu sekarang dengan dulu, apa bedanya? Di mana bedanya? Engkau masih keras kepala kah? Engkau masih tetap dengan gagasanmu yang lama kah? Atau engkau sudah mulai sujud enggak di hadapan Tuhan?
sesudah mengalami penghakiman, apakah engkau sudah melihat Tuhan itu? Sudah melihat enggak? Kan kalau kita mau dibilang kan, saya ini kan kayak seorang kakak yang merantau duluan loh. Saya seperti datang dari masa depan loh. Iya. Walaupun kita sama dalam hal ini biasa, kita makan sama-sama biasa. Tapi dalam hal ini, saya seperti datang dari masa depan. Gak perlu bangga saya akan itu. Yang sedang kita bicarakan itu Tuhan yang datang. Jadi kalau saudara mencoba misalnya, wah enggak, aku pun punya kebenaran. Lakukanlah. Mari kita lihat sama-sama. Tunjukkan. Apakah engkau memiliki pikiran Kristus? Apakah engkau sudah menyerah? Iya, seperti itu. Ya, kalau menganggap sama gitu, ya sulit kita mau ini cerita. Iya. Makanya bagaimana engkau memperlakukan Tuhan katanya. Ya, perhatikan kata. Iya. Kan kalau dia bilang, aku hanya melakukan apa yang diuntukkan bagiku. Berarti akan ada orang lain juga. Ada tanah liat yang lain gitu loh. Karena kan Tuhan itu mana bisa. Dia datang melalui. Dia memenuhi segala sesuatu. Saya kayak pegang sesuatu tadi. Apa ini? Ternyata tangan saya. Baik saudara, bagaimana saudara kita mulai gitu ya, dengan apa yang kita dengarkan gitu, coba apa dampaknya dalam dirimu? Jangan biarkan berlalu begitu saja. Renungkan perkataan, isi minyakmu, supaya engkau bisa berjalan di hari-hari gelap ke depan. Ya, sampai saudara, engkau punya terang. Ya, pelitamu menyala. Dan engkau bisa berjalan. Sekalipun engkau sendiri ada di dalam lorong kegelapan itu. Ya, lihatlah. Tuhan tidak pernah beranjak dari samping. Dia ada di sana. Apa yang membuat Yesus mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dan dia dengan mantap. Ya, tenang sekali. Apakah alam maut bisa menguasai dia? Ketika dia turun pada saat itu, turunlah dia ke dunia orang mati kan. Langsung penjaga penjara dunia orang mati. Wah, gempar dia. Gempar semua penjaga dunia orang mati. Ada penjaga-penjaganya semua di sana. Gempar semua. Nah kan, datang juga dia kan. Kalau yang lain masih bisa ditawan dia. Termasuk Samuel, nabi hebat itu masih bisa ditawan dia di penjara mereka. Ya kan? Tapi pada suatu saat ketika dia dipanggil gitu kan, wah keluar juga dia. Tapi ketika Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, yang tadinya tertidur dia di dunia orang mati di penjara, tadinya tertidur, bangun mereka semua. Tuhan bilang, halo, katanya, apa kabar, katanya.
Shalom katanya gitu. Gempar saudara. Penjara, pintu-pintu penjara yang berabad-abad itu gempar dia. Terangkat semua pintu-pintu penjara itu. Pintu yang berabad-abad itu terangkat semua. Gerbang itu semua, wah terangkat semua. Bayangkan aja, Petrus dulu kan kayak gitu kan. Iya kan? Rantai-rantai mengikatnya putus kan. Itu dunia nyata loh. Iya kan? Dia keluar dari pintu penjara. Slow aja dia keluarnya, bayangin. Hebat sekali peristiwa itu. Sama kira-kira seperti itu. Pintu yang berabad-abad itu. Adakah yang bisa menahan? Untuk dia bangkit lagi? Tidak ada yang bisa menahan. Itulah iman kita. Itulah juga Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Dia yang sudah naik, tapi dia juga yang sudah turun. Lihat bagaimana nanti saudara. Nanti kita ibadah. Lihat bagaimana firman ini. Lihat. Bagaimana dia menunjukkan dirinya. Dia yang sudah naik, tapi dia yang sudah turun kedua kali. Ya. Jadi saudara yang bisa nanti mendengarkan ibadah, saudara bisa join. Ya. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.